Hadirin yang terhormat, agenda rapat koordinasi dengan tema penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dirangkaikan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2022, Senin 4 April 2022 dimulai. Waktu saya pas bertepatan ditugaskan ke Cina di Tianjin University, kaget kita ketika mereka presentasi pertama tentang manajemen disaster di Kota Bitung. Kita tidak dapat dari mana datanya dan informasinya. Tiba-tiba ada presentasi tentang itu. Bagaimana manajemen disaster mereka kelola sampai pembangunan shelter-shelter disiapkan, karena memang wilayah kita termasuk wilayah tingkat 5, dianggap tertinggi. Sehingga ini menjadi peran budaya kita bagaimana membiasakan cara hidup, cara pandang kita warga Kota Bitung ini tahu bahwa menyangkut bencana menjadi sesuatu yang penting yang harus kita waspadai. Oleh karena itu Dinas Pendidikan gerakan-gerakan kebencanaan ini dari tingkat PAUD sampai tingkat SMP yang menjadi tanggung jawab kita, tolonglah menjadi bagian kurikulum yang notabene harus dilakukan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, besar harapan kami dalam rakor ini paling tidak menghasilkan beberapa rekomendasi yang notabene boleh rekomendasinya itu akan berbuah dalam bentuk anggaran kegiatan dan program di APBD Kota Bitung, baik di APBD perubahan tahun 2022 ini ataupun di 2023. Orang ini kan paling banyak sekarang posisinya banjir. Kalau banjir kira-kira banjir-banjir kecil di lokasi-lokasi tertentu, jalan keluarnya bagaimana? Apakah perlu banyak menyangkut tentang biopori, atau orang ciptakan itu di wilayah-wilayah saya berkunjung ke Batu Putih satu kali dan kemudian melihat masyarakat lagi membangun di Jalan Batu Putih biopori hasil karya mereka sendiri. Kita belum cek Palura Batu Putih apakah itu efektif atau tidak, dan kemudian bisa mengatasi kumpulan air di wilayah itu atau tidak. Karena memang di wilayah dekat situ selalu kita kalau Batu Putih itu ada sedikit genangan air, dan daripada dorong baking got kata Pak, dorong baking ini biopori ini. Nah seluruh kelurahan kan kalau dorong identifikasi di daerah-daerah mana yang sering tertampung air, dan disitulah kemudian dibuat program itu, yang kemudian dieksekusi di kelurahan-kelurahan yang ada genangan air. Dicobalah. Kalau toh nggak pernah berbuat, nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Nanti Ibu Vivi dan Ibu Mary berkuda rapat, kemudian panggil camat-camat, kemudian digerakkan secara massal. Kalau tornya antisipasi segera dari sekarang, itu pasti akan banyak masalah di kemudian hari. Oleh karena itu menjadi gerakan dari semua kelurahan untuk mulai identifikasi, sambil itu akan mengurangi jentik-jentik nyamuk. Dia kan terintegrasi semua, jentik-jentik nyamuk, banyak penyakit turunan akibat dari genangan-genangan air ini. Supaya tidak ada genangan air mata. Nah, ini kan genangan air, selesaikan. Kalau nyala jadi genangan air mata. Saya pikir itu di inti-inti dan substansi kolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Bukan cuma berdiri satu tapi karena memang orang lagi dalam program untuk kolaborasi, holokrasi ini, sehingga sudah menjadi semangat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang kita hadapi. Yang pokok data ini penting untuk kita mampu memberikan eksekusi dalam setiap menyelesaikan persoalan yang kita hadapi ini. Karena kalau kita tidak punya data, di setiap kelurahan tidak dapat mampu buat petanya, kita juga agak kesulitan untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti kemarin mereka sibuk waktu urusan banjir di daerah Kekenturan, karena limpahan jalan tol yang mereka sentil, laporannya karena ada sampah di got-got. Ibu Merianti sudah 2 hari lebih selesaikan, masalahnya tidak diadres dengan benar. Kalau diadres dengan benar bahwa ada masalah, kan orang ada jalan tol, jadi ada jalan tol besar ini sudah semacam sabodam. Tadi malam juga Ketua DPRD lapor bahwa di bangunan itu sampai hingga hari tidak selesai karena ternyata di atas itu perlu ada sabodam yang di bangunan itu yang dekat dengan PUPR. Nah, kapan mau eksekusi nih sabodam ini biar tidak ada lagi
alur pasir yang kemudian dari jalan yang sudah diselesaikan tidak bisa, akhirnya rusak lagi, sehingga terjadi kemacetan lagi di wilayah itu. Sabodam ini ternyata solusinya setelah ditelusuri. Jangan cepat-cepat tarik kesimpulan yang kemudian tidak didukung dengan data, sehingga salah mengadres dalam bentuk kegiatan-kegiatan di APBD kita. So buang-buang doi dalam rangka menyelesaikan masalah, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Karena ketika material itu diselesaikan oleh jasa marga, benar ternyata tidak ada lagi banjir di situ. Ya. Tapi selalu yang jadi sosok persoalan, got tertimbun karena sampah, sehingga selalu ketika sampah-sampah diangkat, masalahnya belum selesai-selesai. Ternyata salah mengadres. Kalaupun masih kurang mampu, pihak-pihak Forkopimda siap membantu. Orang sudah bersedia diri bagaimana cara membantu menyelesaikan persoalan kita agar bisa lebih cepat terselesaikan. Mengefektifkan posko adalah salah satu syarat utama di manajemen disaster. Jadi ketika terjadi bencana, lebih dulu semua petugas lari ke posko, bahas dulu dan kemudian dicari strateginya kan sudah jelas kalau di posko, apa yang harus dikerjakan, dimulai dari mana, starting point di mana, kemudian bergerak bagaimana. Contoh kasus waktu turun tangani di Tendurusa, ya, ribuan orang sudah berangkat ke sana untuk membantu membersihkan lahan. Ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal. Banyak orang ternyata mengganggu karena tidak jelas siapa mengerjakan apa, kapan dan di mana. Nanti orang sewa itu buser, buru pasir yang DP skop lawang setengah eskavator, cuma 5 jam selesai, dari dibandingkan daripada 5.000 orang udah berangkat ke sana. Karena ada 5.000 orang udah berangkat dengan biaya makan minum yang besar sekali, ternyata bisa dikerjakan oleh buru pasir dengan jumlah hanya 10 orang untuk lokasi lahan tertentu. Nah yang begini-begini kan butuh kecerdasan orang, cepat menghitung. Nah biasa posko cepat menghitung dan mengetahui kondisinya dan kemudian akan cepat tereksekusi.